Entah siapa yang mengajari bahwa perempuan ditakdirkan untuk tidak memiliki kata tidak. Entah siapa yang mengajari kata itu hanya dimiliki oleh para lelaki. Takdir perempuan diatur oleh takdir para lelaki. Takdir yang mengatur kata mana yang boleh dan tidak boleh dimiliki oleh perempuan. Sebelum aku menikah dengan Kang Nata, aku sudah berkasih-kasihan dengan Kang Sanusi, Kang Uci. Begitu aku memanggilnya. Ia lelaki yang cukup kaya dan merupakan pengurus Sarekat Islam di Bandung. Tapi tiba-tiba saja Kang Uci dijodohkan. Aku tidak tahu apakah Kang Uci menerima perjodohan itu karena memang terpaksa atau tidak. Yang jelas aku merasa ditinggalkan dan merasa sakit hati. Sakit hati itulah yang aku tumpahkan dengan menerima lamaran Kang Nata. Ya, jahat sekali aku ketika itu. Menerima Kang Nata bukan dengan cinta, tapi hanya memanfaatkannya untuk meluapkan dan sekaligus melupakan Kang Uci. Karena aku memang tidak pernah bisa mencintai Kang Nata, maka perkawinan kami pun hanya sebentar. Kami bercerai. Dan ternyata kiranya Kang Uci pun sudah bercerai dari istrinya. Cinta kami yang lama tumbuh kembali. Dan akhirnya kami kawin. Di tengah perkawinan aku dan Kang Uci itulah Kusno muncul. Kang, ada surat dari Surabaya. Pak Cokro Minoto minta tolong agar kita mencarikan pemondokan untuk menantunya yang akan bersekolah di Bandung, di THS. Tiba-tiba saja Kang Uci berkata, tidak ada salahnya jika menantu Pak Cokro itu kita tempatkan di kamar depan rumah kita saja. Akhirnya dia akan tinggal di rumah kami. Kusno, lelaki yang kelak kalian kenal dengan Bung Karno itu akhirnya datang. Kang Uci menjemputnya ke stasiun Bandung. Anak muda yang pesolek. Ia memakai pakaian putih-putih, mengenakan peci kebanggaannya. Peci yang disebutnya sebagai lambang semangat kaum pribumi. Sorot matanya tajam, penuh semangat yang bergelora. Tapi sangat menyejukkan. Silakan. Aku pernah dulu melihatnya ketika Kang Uci membawaku ke Surabaya menghadiri rapat Sarekat Islam. Di situ, aku melihat menantu Pak Cokro itu berpidato. Ia menyeru untuk mengatakan tidak pada kolonialisme. Kedatangan Kusno
telah mengubah suasana rumah kami. Rumah kami jadi ramai dengan kedatangan teman-teman Kusno. Aku pun selalu sibuk melayani mereka, menyediakan minuman dan makanan. Mereka bercakap-cakap membicarakan tentang banyak hal, tentang kaum politik dan pergerakan. Di tengah percakapan itu, kulihat Kusno sangatlah menonjol dan disegani. Bukan karena ia menantu Pak Cokro atau murid kesayangannya. Aku sering melihat bagaimana teman-teman Kusno memandang ke arahnya dengan kagum ketika ia menjelaskan pikiran dan kata-katanya. Kurasa itulah yang membuat kata-katanya menjadi seperti sebuah sihir. Tetapi suamiku Kang Uci seperti sengaja menjauh dari para pemuda itu. Walaupun Kang Uci pengurus Sarekat Islam, kulihat Kang Uci tidak begitu bergairah bergabung ke dalam percakapan mereka. Mungkin karena sudah sepuh. Ia lebih suka pergi ke tempat biliar sampai larut malam. Aku pun jadi jarang bertemu dengan suamiku itu. Tiba-tiba sebuah jurang seperti mulai menganga di antara kami. Suatu hari, Kusno kembali ke Surabaya, menjemput Utari istrinya dan bawanya ke Bandung tinggal bersama kami. Mereka terlihat seperti kakak beradik ketimbang sebagai suami istri. Suatu malam di tengah rumah, ketika kami hanya berdua saja, Kusno bercerita padaku tentang pernikahannya dengan Utari. Ia bilang, ia menikahi Utari tak lebih karena rasa hormatnya pada Pak Cokro, guru yang sudah menjadi orang tuanya sendiri. Karena itulah, sayangnya pada Utari adalah sayang seorang kakak pada adiknya. Bukan rasa cinta suami pada istrinya. Tapi kau tahu, kenapa pada aku, ia bercerita seolah-olah ia sudah begitu dekat. Memberikan kepercayaan dan kehormatan padaku. Sehingga aku merasa tersanjung. Tidak. Mungkin aku terlalu berlebihan menilai diriku. Siapalah aku? Kusno juga tahu aku istri Kang Uci. Mungkin saja benar, ia butuh seseorang yang mau mendengarkan keluhannya. Sebagai seorang student dan orang pergerakan, ia tidak mungkin menceritakan hal semacam itu pada sembarang orang. Akhirnya, Kusno memang menceraikan Utari. Kembali ke Surabaya, mengembalikannya pada Pak Cokro. Aku bersyukur semuanya terjadi secara baik-baik. Sejak saat itu, pelan-pelan seperti tidak ada jarak antara aku dan Kusno.
Aku pun mulai menyelam ke dalam dirinya. Mulai menemukan banyak ruang di dalam dirinya yang tidak diketahui oleh semua orang. Anak muda yang bergelora, singa podium yang menggetarkan semua orang. Tapi begitu ia masuk kembali dalam dirinya, ia seolah tidak menemukan siapapun. Ia hanya bisa berbicara sendiri dengan bayangan dirinya. Bayangan yang pelan-pelan mencekik lehernya. Banyak sekali ia bercerita padaku tentang cita-citanya, organisasi perjuangan, teman-temannya, atau tentang teguran profesornya agar ia lebih memperhatikan sekolahnya dan berhenti mengurusi politik. Pulang dari manapun atau peristiwa apapun yang dialaminya, ia akan selalu menceritakannya kepadaku. Seperti seorang anak yang bercerita pada ibunya sepulang ia bermain. Pelan-pelan aku pun merasakan sesuatu yang genting dalam perasaanku. Perasaan yang semestinya cepat kubuang. Tapi nyatanya ketika suatu malam Kusto mengatakan bahwa ia mencintaiku, aku tidak bisa menyangka perasaan itu. Aku pasrah. Mudah kuduga apa yang kau pikirkan tentang diriku. Jangan kau sebut aku tidak menyesal. Aku telah berbuat serong. Aku tidak akan mengatakan bahwa ini semua tidak akan terjadi seandainya Kang Uci menolongku. Tidak membiarkan perasaanku terus tumbuh terhadap Kusno, tidak membiarkan aku terus berduaan sepanjang malam, atau tidak membiarkan aku terus-menerus melayaninya, tidak. Aku tidak akan berdalih seperti itu. Kusno lantas mengajakku berbicara. Ia mencintaiku dan akan mengawiniku. Ia akan memintaku pada Kang Uci. Aku bisa merasakan bagaimana sakitnya Kang Uci. Terlebih jika ia mengetahui bahwa aku pun mencintai Kusno dan rela bercerai dari Kang Uci agar kami bisa menikah. Kemudian, seperti yang kalian baca dalam banyak riwayat tentang kami, bagaimana Kang Uci dengan ikhlas mengalah, menceraikanku dan menyerahkanku baik-baik pada Kusno. Kemudian setelah masa idah, barulah aku menikah dengan Kusno. Suamiku yang sekarang bukanlah seperti dua suamiku sebelumnya. Ia hanyalah seorang student. Anak muda dengan cita-cita besar, memimpin rakyat,
membebaskan tanah airnya dari penjajahan. Aku memaklumi benar hal itu. Ia seseorang yang bersedia menyerahkan seluruh diri dan waktunya untuk bangsa dan tanah airnya. Dan demi hal itulah aku bekerja mencukupi kehidupan kami. Padahal ini adalah tahun yang berat. Tapi aku selalu mencari akal untuk menutupi seluruh kebutuhan. Syukurlah selalu saja ada rezeki. Untuk makan, untuk menjamu teman-teman Kusno yang setiap hari berdatangan, atau untuk uang saku suamiku jika ia berpergian menemui teman-teman pergerakannya. Aku membangunkannya, menyediakan kopi tubruk dan sarapan. Lalu menjadi nyonya rumah dan pelayan kalau teman-temannya berdatangan. Mendengarkan seluruh cerita dan keluhannya. Aku tahu benar bagaimana cara memuaskannya dan menenangkannya. Aku memang bukan perempuan student atau orang pergerakan yang punya pengetahuan tentang politik. Pintar ngomong Belanda dengan setumpuk buku di rumahnya. Tapi dari cara Kusno menyayangiku, rasanya aku mulai tahu bahwa tak semua yang dibutuhkannya ada di dalam buku atau di antara student. Itulah yang aku berikan kepadanya dengan sebaik-baiknya memberikan semua yang dibutuhkannya. Dengan menjadi istri Kusno, barulah aku mengerti bahwa mencintai itu adalah melayani. Jadi pelayan dari seseorang yang kita sayangi. Tapi Kusno tidak lantas menjadi seorang tuan. Ia tahu perbedaan di antara kami. Usiaku yang lebih tua dan pendidikan yang lebih tinggi. Ia pernah bilang bahwa seseorang bukan dinilai berdasarkan pendidikan, intelektual atau keluasaan pengetahuannya, tapi sebagai budi pekerti manusianya. Menjadi istri Kusno bagiku adalah hidup bersama seorang lelaki yang selalu digelisahkan oleh nasib bangsanya. Aku berada dalam kegelisahan itu, menjaga dan merawat semangatnya. Bukan sekali dua kali saja, ia jadi beringasan seperti ombak yang mengamuk, sehingga aku harus menenangkannya. Dan bukan sekali dua kali juga, kami dibuntuti dan diawasi oleh cecunguk spion polisi. Apakah aku takut? Tidak. Aku
aku sama sekali tidak gentar karena aku mengetahui siapa yang aku dampingi dan apa yang ia perjuangkan. Nyonya-nyonya dan tuan-tuan pendengar yang terhormat, kita merasa girang sekali kita telah beruntung bisa Akhirnya Kusno lulus dari THS. Tentu saja aku ikut senang dan bangga. Aku telah menyertainya dan semua yang kuperbuat agar ia ingat pada sekolahnya tidaklah sia-sia. Setelah Kusno menjadi insinyur, semestinya keadaan kami berubah. Tapi aku tahu kemana akhirnya pilihan suamiku itu. Jika berada dalam kesulitan seperti sekarang, aku tidak pernah menceritakannya pada Kusno. Cukuplah, ia memikirkan perjuangannya. Kerisauanku akan kebutuhan hidup selalu terobati oleh semangat perjuangan Kusno. Aku begitu bangga melihat sorot matanya yang berkilat-kilat ketika ia berpidato. Tanda betapa ia meyakini kebenaran dari apa yang ia katakan. Polisi-polisi itu datang tiba-tiba. Subuh, menggedor-gedor pintu. Begitu dibuka, seorang komisaris polisi Belanda langsung menodongkan pistolnya. Polisi-polisi itu menyerbu masuk. Suara sepatu mereka yang keras menggema ke seluruh bangunan. Aku dan Kusno terbangun. Ia dengan tenang keluar menghadapi polisi komisaris Belanda tersebut. Mereka membawa pergi suamiku. Setiap hari aku berjalan ke Bancai, membawa masakan kesukaan suamiku. Berdiri di gerbang penjara, berharap bisa menemuinya. Tapi selama 3 minggu, aku hanya mendapatkan jawaban yang sama dari penjaga. Suamiku itu belum bisa dijenguk. 40 hari kemudian datanglah kabar. Kusno sudah bisa dijenguk. Suamiku itu dimasukkan ke dalam sel yang lebarnya hanya 1,5 meter. Separuhnya sudah terpakai untuk tempat tidur. Panjang sel itu sama panjangnya dengan peti mati. Tempat itu lembab, gelap, dan melemaskan. Tak bisa kubayangkan bagaimana suamiku menjalani harinya di tempat semacam ini. Aku tahu benar, dia lelaki yang suka dengan kerapihan dan amat memilih. Menyukai pakaian yang bagus dan harus selalu tampak rapi. Ia tidak suka segala hal yang tampak kotor. Penjara yang kecil itu telah menekan jiwanya. Dan aku tidak akan membiarkan singa podium itu menyerah.
Aku tidak mau suamiku menjadi lelaki yang lemah. Suatu hari, dengan sorot mata yang redup, suamiku meminta maaf padaku karena telah lalai sebagai seorang suami. Jangan berpikir begitu, Kus. Jangan berkecil hati. Di rumah semuanya beres. Aku masih bisa bekerja untuk mencari uang. Tapi suamiku itu masih memandangku dengan sorot matanya yang lemah. Dan kukatakan dengan nada yang tegas. Tegakkan dirimu, Bung Karno. Tegakkan. Ingat semua cita-citamu untuk memimpin rakyat. Jangan luntur hanya karena cobaan dan penjara. Aku, istrimu, akan berada di sampingmu dan selalu di sampingmu. Pelan-pelan ia mengangkat wajahnya. Sorot matanya yang redup mulai berkilat-kilat. Setelah 8 bulan ditahan di penjara Bancai, barulah suamiku diadili. Hakim mencecar suamiku dengan berbagai pertanyaan yang menjebak. Tapi suamiku itu pandai mengelak. Dan di hari ia membacakan pembelaannya itu, aku begitu bangga dan terharu mendengar suaranya serta semangatnya ketika membacakan pembelaannya itu. Mereka menganggap suamiku bersalah karena mengatakan tidak pada kolonialisme. Untuk kata tidak itu, mereka menjatuhkan hukuman kepadanya selama 4 tahun penjara. Ia dipindahkan ke penjara Sukamiskin. 2 kali seminggu aku mengunjungi suamiku. Aku diizinkan bawa buku untuk Kusno, tapi tidak boleh buku politik. Pembicaraan kami berdua pun bahkan diawasi oleh seorang penjaga. Tapi aku tidak pernah kehilangan akal untuk memberitakan perkembangan yang terjadi di luar pada Kusno. Diam-diam, aku membuat kode atau sandi melalui buku-buku agama yang kukirim padanya. Kode itu kubuat dengan cara melubangi huruf dengan jarum. Sehingga jika ia merabanya, bisa menjadi sebuah rangkaian kalimat. Sungguh, aku tidak pernah memberitahu suamiku tentang satu hal. Bahwa aku sering berjalan kaki ke Sukamiskin. Padahal jarak dari rumah kami di Astana Anyar menuju Sukamiskin haruslah ditempuh dengan kendaraan 10 km jauhnya. Tapi keadaan kami sedang susah. Dan kebutuhan suamiku haruslah didahulukan. Setelah masa hukumannya dipotong 2 tahun, akhirnya 29 Desember 1931 Kusno dibebaskan. Kebebasan Kusno bagaimanapun membuat aku lega. Begitu juga semua orang yang mendengarnya. Seperti dulu, aku kembali mendampingi Kusno melakukan perjalanan ke berbagai kota. Kota-kota di Jawa Timur dan di Jawa Tengah kami jelajahi. Dan tidak ada yang dilakukannya selain berpidato dan berpidato.
Sampailah suatu hari, Kusno harus berangkat seorang diri ke Jakarta untuk menghadiri rapat partai. Suamiku itu tidak pulang lagi ke Bandung. Tapi datanglah kabar, ia ditangkap. Ia dipenjara demi membayar apa yang dicita-citakan oleh semua orang, yaitu kemerdekaan. Tapi kini mereka menjebloskannya ke dalam prasangka, menyebutnya sebagai orang yang tidak berwatak, pemimpin yang tidak beriman. Bahkan menyebut aku, istrinya, sebagai biang keladi. Di mata para penguasa, suamiku itu tak ubahnya dengan penyakit yang bisa menular. Bukan hanya kata-kata dan pikirannya saja yang dianggap berbahaya. Bahkan kehadirannya pun bisa membuat semua orang terpengaruh. Karena itulah, ia harus dibuang jauh-jauh, diasingkan dan dipisahkan dari masyarakatnya. Pemerintah memutuskan pembuangan suamiku ke Ende di Flores. Mohon Gus, kemanapun mereka membuangmu, aku akan mendampingimu. Aku memang bukan perempuan student atau orang pandai. Tapi aku paham benar apa artinya kesetiaan seorang istri bagi seorang suami seperti Kusno. Aku sudah teken kontrak, hidup dan mati mendampingi suamiku dalam keadaan susah dan senang. Bukan hanya aku dan anak angkat kami, bahkan ibuku pun ikut. Aku menjual semua perhiasan sebagai bekal hidup kami di pembuangan. Kami tidak tahu kapan kami akan kembali ke Bandung. Bisa saja kami akan selamanya di sana. Tapi lebih dari apapun, aku ingin memberikan ketenangan hati pada suamiku. Betapa sampai kapan dan dimanapun, ia tidak akan pernah sendirian. Hari, pekan, dan bulan kami lalui di pembuangan. Tapi di Endela, aku harus kehilangan ibuku. Kusno ikut mengusungkan jenazahnya ke pemakaman di pekuburan kampung yang sederhana. Bahkan suamiku itu mengantarkan jenazah mertuanya hingga ke liang lahat. Dan di Ende jugalah malaria menyerang tubuh suamiku. Dan di Volksraad, Husni Tamrin melakukan protes keras. Pemerintah harus bertanggung jawab jika Soekarno meninggal dalam pengasingan. Protes itu berbuah manis. Datanglah sepucuk surat, kami dipindahkan ke Bengkulu.
Suatu sore, Hasanuddin, kepala sekolah Muhammadiyah itu bertanda. Silakan. Ia membawa istri dan anak gadisnya Fatimah. Usianya setahun lebih muda dibandingkan Omi, anak angkat kami. Hasanuddin menceritakan tentang persoalan yang sedang dihadapinya dengan sekolah Fatimah. Malah atas ajakan Omi dan kesediaan suamiku, akhirnya Fatimah akan bersekolah di Falk School, tempat Omi bersekolah. Malah Omi langsung mengajak Fatimah untuk tinggal bersama kami. Omi terlihat begitu gembira mendapatkan teman baru. Suatu hari, suamiku ingin agar Omi bersekolah di perguruan taman siswa di Jogja. Agar Omi mendapatkan pendidikan di sekolah yang bagus. Ada sebulan aku meninggalkan Bengkulu. Sampai kembali ke rumah di Anggut Atas. Aku mencium sesuatu yang ganjil dari setiap benda yang ada di rumah. Mencium bau busuk. Bau yang belum pernah kucium semasa kami di Bandung atau di Ende. Aku maklum, Kusno masih umur 40 tahun. Usia lelaki yang sedang matang-matangnya. Tambahan dia tampan dan pintar. Siapa orangnya yang tidak mengenal Bung Karno? Anak darah mana yang tidak akan terpikat olehnya? Ia kini dikelilingi oleh bunga-bunga yang segar. Sedangkan usiaku sudah 53 tahun. Sudah tidak muda lagi. Kulitku sudah tidak kencang lagi. Dadaku semakin lisut. Dan aku tidak bisa memberikannya keturunan. Jangankan dia, aku pun menginginkan keturunan. Tapi siapakah yang bisa menawar takdir? Naluriku sebagai perempuan dan istri tidak bisa dibohongi oleh sebuah keinginan bahwa suamiku menginginkan keturunan. Dua, 3 hari sejak kedatangan anak itu di rumah kami, aku melihat kilatan yang ganjil dari sorot mata suamiku setiap kali ia menatap anak itu. Bukan sorot mata seorang bapak, sebagaimana kami menerima anak itu sebagai anak.
Tapi sorot mata seorang lelaki memandang seorang anak darah. Aku juga melihat keganjilan-keganjilan yang lain dari perbedaan sikapnya dibandingkan dengan Omi. Tapi saat itu, keganjilan itu tidaklah membuatku menjadi curiga. Rasanya aku mulai mengerti sekarang mengapa Kusno menyuruhku ke Jogja untuk mengantarkan Omi. Bahkan menyarankan aku agar singgah menemui sanak familiku di Bandung. Desas-desus dan pergunjingan semakin mengelilingiku seperti ribuan lebah. Di tengah pergunjingan itu, aku merasa sendirian. Orang-orang tidak berani mengatakan apapun selain hanya memandangku dengan sorot mata yang kasihan. Dan aku tidak suka diperlakukan seperti itu. Aku bicara dengan Kusno. Ia bersikukuh bahwa ia menginginkan keturunan. Nama Fatimah disebutnya setelah aku mendesaknya. Ya, dia akan tetap mengawini Fatimah. Aku paham benar alasannya. Lelaki mana yang tidak menginginkan keturunan? Seperti juga perempuan mana yang ingin mandu seperti aku ini. Apalagi aku sudah tua. Aku tahu diri, tapi bukan lantas karena takdirku itu, aku harus menuruti apa yang ia mau. Meski sekali lagi Kusno mengatakan bahwa aku akan tetap menjadi perempuan utama dan istri utama, itu tidak berlaku bagiku. Ceraikan aku atau tinggalkan Fatimah. Harga diriku lebih utama dibandingkan istana. Lalu Kusno berkata, kalau begitu, aku meminta pengertian Inggit. Perkawinan kita sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Aku memandangnya dan kukatakan dengan tenang, baik. Dan Kus juga sudah tahu jawabanku sejak di Bengkulu. Kita akhiri ini semua dengan baik-baik. Masuk rumah kami. Seorang lelaki yang dibawa oleh suamiku. Anak muda yang padanya aku jatuh cinta, melebihi cintaku pada suamiku. Aku memilih
pada itu dan kukorbankan suamiku. Aku mengikutinya kemanapun ia pergi. Tapi suamiku itu menikahi seorang anak dara yang kami bawa masuk ke dalam rumah kami. Tahun aku menemaninya dan mengikutinya kemanapun ia pergi. Seperti tanah air yang dibelanya, aku bukanlah koloni. Jangan hanya karena takdirku tidak ditakdirkan untuk menjadi takdir seorang ibu, lantas aku tidak berhak mengatakan tidak. Kau tahu bukan apa yang dia katakan padaku agar jangan mengatakan tidak. Meski sekalipun aku mengawininya, kau akan tetap menjadi perempuan utama, istri utama. Banyak sekali sanjungan yang dikatakan untuk perempuan yang mau patuh dan diam pada keinginan seorang lelaki. Bagiku, sanjungan itu adalah muslihat. Biarlah aku tidak pernah menjadi seorang perempuan utama ataupun istri utama, karena aku telah menggunakan hakku atas kata tidak. Harga diriku lebih utama dibandingkan sebutan apapun, bahkan istana sekalipun. Biarlah ini juga yang jadi terakhir kalinya kisah perjalananku mendampingi Kusno. Ketika ia sudah dekat dengan apa yang dimimpikannya, memimpin tanah air di ambang kebebasan. Sebagai istri, tugasku sudah selesai. Sebagai perempuan, aku telah menjalankan kewajibanku untuk mengatakan tidak. Dan demi kata itulah, aku kembali ke Bandung. Aku kembali membawa semua harga diriku. Satu hal yang ingin aku katakan padamu tentang Kusno. Aku tetap menyayanginya. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk daya asuhan dewata, ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu.